Brownsea Island, Juli 2007. Hari itu, perwakilan pramuka putri dan putra dari seluruh penjuru dunia berkumpul, menanggalkan segala bentuk perbedaan suku bangsa, warna kulit, bahasa, ideologi, dan agama. Berkumpul merapatkan barisan, menyatukan hati dan tekad untuk bersatu dalam persaudaraan bakti dalam tajuk Satu Dunia, Satu Janji. Welcome to the world, Cimory. Jambore Dunia ke-21 merupakan momentum internasional yang tercatat dalam sejarah peradaban manusia, bahwa di tengah memuncaknya ketegangan dan ancaman global yang mengancam kelangsungan kedamaian kehidupan manusia, masih ada upaya-upaya nyata dan terencana untuk membangun tatanan dunia yang damai dalam satu simpul perdamaian dengan tali persaudaraan bakti. Upaya besar ini tak akan lahir tanpa perhatian dan pengorbanan yang besar dari orang-orang yang begitu setia dalam keyakinannya. Salah satu di antara tokoh besar di balik upaya besar tersebut adalah Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell, yang dikenal dunia sebagai Bapak Pramuka sedunia. BP, demikian beliau disapa, adalah putra pasangan H.G. Baden-Powell dan Henrietta Grace Smith. H.G. Baden-Powell adalah rohaniwan dan profesor geometri Oxford, dan ibunya merupakan putri Laksamana Inggris abad ke-19 yang terkenal sebagai penjelajah samudra yang gagah berani. Dilihat dari silsilahnya, dalam diri Baden-Powell mengalir darah ilmuwan sekaligus petualang samudra yang syarat pengalaman, serta menjadi pahlawan bagi kejayaan bangsa dan negaranya. Maka tak aneh apabila di kemudian hari Baden-Powell
menjadi tokoh besar yang banyak ide dan keahlian. Meskipun masa kanak-kanaknya dilalui dengan keprihatinan, lantaran ditinggal mati sejak lahir oleh sang ayah, Baden-Powell yang dilahirkan pada tanggal 22 Februari 1857 tumbuh menjadi anak yang mengarungi dunianya dengan penuh kebahagiaan. Baden-Powell kecil mengakui bahwa ia dan keempat saudara laki-lakinya sangat menikmati masa kecil mereka yang suka berkemah, bermain di alam bebas, dan mengembara di berbagai kawasan di sekitar Inggris. Tahun 1870, Baden-Powell mendapat beasiswa di Charterhouse School, sebuah sekolah bergengsi di Inggris. Menurut para gurunya, ia bukanlah siswa yang luar biasa, tetapi ia adalah anak yang rajin dan penuh disiplin, serta berpengetahuan luas. Itulah sebabnya Baden-Powell kecil selalu menjadi pusat perhatian teman-temannya. Selain dikenal sebagai kiper sepak bola yang cakap, Baden-Powell juga pandai berakting, gemar bermusik, serta pandai melukis. Bakatnya dalam menggambar di kemudian hari sangat berguna dalam menghiasi buku-buku hasil karyanya. Bahkan konon tangan kirinya mampu membuat lukisan sebagus tangan kanannya. Setelah lulus dari Charterhouse School, keluarga mengharapkan agar Baden-Powell dapat melanjutkan studi di Oxford. Namun, keberuntungan belum berpihak kepadanya. Dengan perasaan kecewa, Baden-Powell mendaftarkan diri ke Akademi Militer Kerajaan. Dan ternyata ia berhasil masuk dalam urutan 5 besar dari 718 calon taruna yang lulus seleksi. 30 Oktober 1876, Baden-Powell menapaki karir pertamanya sebagai perwira kavaleri Angkatan Darat yang bertugas di koloni Inggris di India. Pada usia 26 tahun, Baden-Powell menyandang pangkat kapten dan bergabung dengan kesatuan pimpinan Kolonel Baker Russell yang kemudian banyak berpengaruh pada pembentukan karakter perwira muda Baden-Powell. Saat itu, Baden-Powell benar-benar merasakan manfaat dari kegiatan masa kecilnya. Bersama saudara-saudaranya ketika mereka mengisi masa kanak-kanaknya dengan berkemah, berburu, dan menjelajah. Sebuah pengalaman yang kemudian terbukti mampu menempa kematangan jiwa dan kemandirian dalam menghadapi tugas militer yang berat dan penuh risiko. Baden-Powell sangat dihormati karena kecakapan dan keberaniannya sebagai perwira yang berhasil memperoleh piala terhormat di seluruh India, pig sticking, yakni berburu babi hutan sambil mengendarai kuda dengan tombak pendek sebagai satu-satunya senjata. Semua orang di India mahfum bahwa babi hutan adalah satu-satunya binatang yang berani minum air bersama dengan seekor harimau di sebuah telaga. Di sela-sela waktunya, Baden-Powell
menyempatkan diri mengirim artikel atau gambar-gambar ke beberapa media massa. Sebuah langkah awal yang merangsang minatnya untuk tekun menulis buku. Tahun 1884 terbitlah bukunya yang pertama, Reconnaissance and Scouting, sebuah buku yang berisi tentang serba-serbi penjelajahan dan pemetaan wilayah musuh, serta hal-hal yang berhubungan dengan masalah intelijen. Pada tahun 1887, Baden-Powell mendapat tugas di Afrika. Di kawasan yang sedang bergolak itu, Baden-Powell turut serta dalam peperangan melawan suku bangsa Zulu, suku Ashanti, serta prajurit-prajurit Matabele yang buas dan kejam. Di kalangan suku bangsa tersebut, Baden-Powell dijuluki M-Pesa, yang artinya serigala yang tak pernah tidur, karena keberaniannya dan kepiawaiannya dalam mengelabui dan membaca jejak-jejak musuh. Bahkan Baden-Powell seringkali berhasil masuk ke perkampungan musuh tanpa diketahui oleh mereka, dan selalu berhasil lolos bila dikepung. Menginjak usia 40 tahun, Baden-Powell mendapat promosi pangkat kolonel dan kembali bertugas di India. Di sana, ia mulai berpikir untuk membuat program pelatihan bagi prajurit-prajurit yang baru tiba dari Inggris. Alasannya cukup sederhana, yakni karena selama masa pendidikan, para prajurit muda itu belum memiliki kemampuan bertempur yang mumpuni, selain hanya dibekali dasar-dasar kemiliteran yang bersifat teoritis dan kurang memadai. Menurutnya, metode pelatihan yang terlalu kaku tidak akan memberikan hasil yang maksimal bagi pengembangan kemampuan prajurit. Untuk itu, Baden-Powell berinisiatif mengembangkan metode yang lebih luas, dan Kolonel Baden-Powell mampu menerapkan gagasan terbarunya itu. Sejumlah prajurit di bawah binaannya diorientasi kembali untuk masa beberapa waktu dengan sejumlah materi yang telah disusun Baden-Powell dengan cermat dan detail. Sebagai kompensasinya, setiap prajurit yang lulus dalam program tersebut berhak menyandang lencana yang kemudian hari menjadi simbol resmi organisasi pramuka yang terkenal di dunia, Fleur de Lis. Konsep-konsepnya akhirnya disusun menjadi sebuah buku tentang metode pelatihan dan kegiatan di luar rumah yang ia beri judul Aids to Scouting. Untuk kedua kalinya, pada tahun 1899, Baden-Powell mendapat tugas di benua Afrika. Kali ini, misinya adalah memimpin 1.250 personil tentara Inggris, melindungi kota Mafeking dari serangan bangsa Bulu. Mafeking, 11 Oktober 1899. Kaum Boer mulai menghujani kota Mafeking dengan persenjataan beratnya. Menghadapi tekanan musuh, Baden-Powell mulai menunjukkan kecerdikannya. Untuk meruntuhkan moral bertempur musuh, Baden-Powell mengirimkan pesan yang bersifat politis ke markas tentara Inggris di luar Mafeking. Semua dalam keadaan baik. Bombardemen selama 4 jam hanya menyebabkan sedikit kerusakan. Korban, seekor anjing mati. Selanjutnya, Baden-Powell merancang siasat
seolah-olah Mafeking memiliki sistem pertahanan yang jauh lebih baik dari yang diperkirakan musuh. Setiap malam, beberapa orang anak buahnya berlari melintasi kota sambil membawa lampu senter buatan sendiri, sehingga mengesankan bahwa kota Mafeking dilindungi sederetan lampu sorot anti serangan malam. Terkepung dalam sebuah kota membuat penduduk Mafeking tertekan, apalagi keadaan darurat itu berlangsung berminggu-minggu tanpa ada kepastian. Sementara menunggu datangnya bala bantuan seperti menanti datangnya hujan di musim kemarau. Situasi kota Mafeking yang terkepung diperparah dengan munculnya gejala yang merisaukan orang dewasa. Di tengah hujan peluru, anak-anak justru menyambutnya dengan kegembiraan yang meluap-luap. Anak-anak itu tak punya rasa takut di bawah desingan peluru. Mereka malah bergembira, bersorak sambil memukuti pecahan proyektil dan selongsong peluru. Melihat hal itu, Baden-Powell berpikir bahwa tenaga dan keberanian mereka sebenarnya dapat diarahkan pada hal-hal yang bermanfaat daripada hanya merepotkan orang tua. Banyak hal penting yang bisa mereka lakukan sehingga tidak lagi terbengkalai karena ditinggal bertugas di medan perang. Kolonel Baden-Powell lalu menugaskan anak buahnya untuk membentuk kelompok prajurit yang beranggotakan anak-anak usia 9 tahun ke atas yang kemudian dikukuhkan menjadi Korps Kadet Mafeking. Korps Kadet Mafeking adalah mata rantai penting yang kelak menginspirasi Baden-Powell untuk mengembangkan kepramukaan di kemudian hari. Setelah dilatih baris berbaris dan kedisiplinan, mereka langsung diberi tanggung jawab mengantarkan pesan, dan secara bergilir mereka menjaga pos-pos pengintaian. Baden-Powell sangat terkesan dengan kekompakan dan keberanian Korps Kadet Mafeking, sehingga secara resmi Baden-Powell mengakui mereka sebagai bagian dari angkatan bersenjata kerajaan Inggris. London, 17 Mei 1900. Seusai jam kantor, banyak penduduk kota yang masih di jalan untuk mencari berita tentang perang di Afrika Selatan, terutama perjuangan Baden-Powell dalam mempertahankan kota Mafeking. Kepahlawanan Baden-Powell telah tersimpan dalam sanubari bangsa Inggris. Dari sekedar kota kecil di Afrika Selatan, Mafeking berubah menjadi lambang kerajaan Inggris Raya. Seperti malam-malam sebelumnya, malam itu penduduk London telah siap mendengar berita tentang Mafeking dan berharap agar rakyat Mafeking segera terbebas dari belenggu kesengsaraan. Akhirnya, hal yang dinanti tiba. Berita dari Reuters, Mafeking sudah dibebaskan. Kota London yang biasanya tenang-tenang saja, kini riuh rendah dalam kegembiraan. Penduduk kota saling berjabat tangan dan berpelukan. Mereka bersulang untuk Baden-Powell sambil menyanyikan lagu kebangsaan. Musim semi tahun 1903, Baden-Powell kembali ke Inggris untuk menempati jabatan barunya sebagai Inspektur Jenderal Kavaleri. Setiba di tanah air, Baden-Powell merasa prihatin melihat keadaan kota London yang menderita kehancuran ekonomi dan sosial yang berdampak pada tingginya angka pengangguran,
perubahan pola kehidupan penduduknya, terutama generasi mudanya. Baden-Powell melihat banyak anak muda Inggris frustasi dan banyak yang terjerumus kepada pergaulan negatif seperti mabuk-mabukan, berjudi, bahkan tindak kejahatan dan kekerasan. Baden-Powell berpendapat bahwa sebenarnya hal ini bukan merupakan kesalahan mereka. Menurutnya, mereka hanya membutuhkan kegiatan yang dapat membuat mereka berguna. BP kembali teringat pengalaman di Mafeking sehingga akhirnya menyimpulkan perlunya upaya yang sungguh-sungguh untuk menangani hal ini. Disinilah Baden-Powell menyadari satu panggilan untuk menolong generasi muda negaranya supaya tumbuh menjadi manusia yang berperilaku baik, mandiri, dan kuat menghadapi kehidupan serta dapat menolong sesamanya. Selama lebih dari 2 tahun, BP menaruh perhatian yang sangat besar terhadap beragam masalah di kalangan anak-anak dan remaja. Ia mempelajari banyak literatur sebagai langkah persiapan rencananya. Keinginannya untuk menolong generasi muda bangsanya telah membawa pada satu gagasan yang lebih terarah pada pembentukan sebuah organisasi khusus untuk remaja. Akhirnya, Baden-Powell menerapkan scouting yang semula ia gunakan untuk melatih prajurit muda Inggris bagi generasi muda Inggris yang disesuaikan dengan kepentingan, kebutuhan, situasi, serta kondisi kaum muda Inggris pada saat itu. Pengalaman penerapan scouting tersebut diuji cobakan secara intensif dengan cara mengajak 21 anak laki-laki dalam acara perkemahan yang diselenggarakan di Pulau Bronsey pada tanggal 25 Juli 1907 selama sepekan.
Tanggal 9 Agustus pagi, selesailah perkemahan itu. Dengan berat hati, para peserta perkemahan dijemput orang tuanya pulang ke rumah masing-masing. Kerja keras BP mulai membuahkan hasil dan mendapatkan sambutan serta perhatian luas masyarakat Inggris, sehingga Baden-Powell sering menjadi pembicara dalam berbagai seminar dan lokakarya. Di sela-sela kesibukannya memberi ceramah, pada tanggal 15 Januari 1908 terbitlah bagian pertama dari bukunya Scouting for Boys. Segera buku tersebut merebut perhatian dunia pendidikan di kerajaan Inggris Raya. Satu bab menarik yang tertuang dalam Scouting for Boys adalah diperkenalkannya sumpah pramuka, yakni setia kepada Tuhan dan Raja, siap menolong orang lain dalam segala kesempatan, dan mematuhi Dharma Pramuka. Bulan April 1908, Scouting for Boys dimuat dalam majalah mingguan The Scout. Begitu populernya gerakan pramuka, anak-anak di seluruh Inggris mulai mempelajari tentang pencarian jejak, penjelajahan, dan membuat api unggun. Bahkan para guru sekolah minggu serta para praktisi pendidikan mulai berlomba-lomba untuk menjadi instruktur dan pembina pramuka. Sehingga kerajaan Inggris semakin banyak memiliki pasukan pramuka dengan kegiatannya masing-masing. Dan berkemah menjadi impian bagi setiap anak dan remaja Inggris. Pada tanggal 4 September 1909, 11.000 pramuka berkumpul di Crystal Palace, London. Di tengah siraman hujan deras, mereka datang untuk unjuk kecakapan dan mendengarkan pidato Baden-Powell. Saat itu, Baden-Powell membacakan sebuah telegram dari Raja Edward VII yang berisi ucapan selamat bagi para pramuka. Satu bukti bahwa keluarga kerajaan bersimpati kepada pramuka. Setelah acara di Crystal Palace selesai, Raja Edward VII menganugerahi gelar kebangsawanan kepada Baden-Powell. Bahkan kemudian pramuka diminta berpartisipasi dalam acara penobatan Raja George kelima. Hingga menjelang pecahnya Perang Dunia Pertama, kepramukaan telah tumbuh pesat, sehingga kepramukaan tidak hanya telah menjadi milik anak muda Inggris, tetapi gerakan itu telah berkembang di berbagai negara Eropa dan wilayah jajahan-jajahannya. Baden-Powell sadar bahwa kepramukaan akan menjadi pekerjaan sepanjang sisa hidupnya. Ia berkeyakinan bahwa ia akan lebih berjasa bagi tanah airnya apabila melatih generasi muda supaya menjadi warga negara utama daripada melatih beberapa anak untuk dapat berperang. Letnan Jenderal Baden-Powell akhirnya mengajukan pensiun dan memasuki kehidupannya yang kedua, mengabdi kepada dunia melalui kepramukaan. Tahun 1912, Baden-Powell mulai mengadakan perjalanan keliling dunia untuk menemui pramuka di berbagai negara. Langkah ini merupakan momentum awal sejarah kepramukaan sebagai gerakan persaudaraan sedunia. Dalam perjalanan di kapal SS Acardian, Baden-Powell bertemu dengan Olive Clare Somers yang kemudian dinikahi pada tanggal 30 Oktober 1912. Berkemah di Aljazair menjadi pilihan
untuk berbulan madu. Ketika kembali ke rumah, mereka mendapat hadiah dari 100.000 pramuka. Meski berada dalam masa sulit akibat pecahnya Perang Dunia Pertama, jumlah anggota pramuka terus bertambah. Sesudah perang, Baden-Powell mulai menyempurnakan metode kepramukaan dan mulai membuka keanggotaan baru untuk anak-anak berusia 14 hingga 19 tahun. Baden-Powell juga menghidupkan kepramukaan untuk anak-anak putri yang kemudian dikelola oleh sang adik Agnes Baden-Powell. Usaha tersebut kemudian diteruskan oleh sang istri Lady Olive Baden-Powell hingga akhir hayatnya. Pada tahun itu juga Girl Guiding yang merupakan buku petunjuk penyelenggaraan bagi pramuka putri diterbitkan, sehingga kepramukaan menjadi semakin semarak dan kuat. Hingga menjelang tahun 1920, anggotanya telah mencapai 1/4 juta orang. Akhir Juli 1920, kota London dibanjiri 8.000 pramuka utusan dari 21 negara persemakmuran Inggris. Selama 8 hari, masyarakat menyaksikan semaraknya kegiatan mereka. Baden-Powell yang selama bertahun-tahun menjadi tentara dalam jambore dunia yang pertama itu menghimbau perdamaian dan kerjasama internasional. Pada malam penutupan jambore, para peserta sepakat mengukuhkan Baden-Powell sebagai Chief Scout of the World alias Bapak Pramuka Sedunia. Jambore dunia pertama segera diikuti oleh jambore-jambore yang lain. Namun, jambore itu merupakan sebagian dari usaha ke arah solidaritas dan persaudaraan sedunia. Di akhir sisa hidupnya, Baden-Powell memilih tinggal di Kenya. Di sebuah kawasan yang tentram dan indah bernama Nyeri pada tanggal 8 Januari 1941. Baden-Powell meninggal dunia dengan bahagia. Atas jasa-jasanya yang sangat besar bagi kerajaan Inggris dan kemanusiaan, serta usaha-usaha perdamaian dunia, Raja George V menganugerahi gelar kebangsawanan tertinggi dengan nama kebesaran Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell of Kilwell. Pramuka yang tercinta, jika kamu pernah melihat sandiwara Peter Pan, maka kamu akan ingat mengapa para pemimpin bajak laut selalu membuat pesan-pesannya sebelum meninggal. Karena ia takut kalau ia tak akan sempat lagi mengeluarkan isi hatinya jika saat ia menutup mata telah tiba. Demikian halnya dengan diriku. Meskipun saat ini aku belum meninggal, namun saat itu akan tiba juga bagiku. Oleh karena itu, aku ingin menyampaikan kepadamu sekedar tanda perpisahan untuk minta diri. Ingatlah, ini adalah pesan yang terakhir bagimu. Oleh karena itu, renungkanlah. Hidupku sangat bahagia, dan harapanku mudah-mudahan kalian masing-masing juga mengenyam kebahagiaan dalam hidupmu seperti aku. Saya yakin bahwa Tuhan menciptakan kita dalam dunia yang bahagia ini
untuk hidup berbahagia dan bergembira. Kebahagiaan tidak timbul dari kekayaan, juga tidak dari jabatan yang menguntungkan, ataupun dari kesenangan bagi diri sendiri. Jalan menuju kebahagiaan adalah membuat dirimu lahir dan batin sehat dan kuat pada waktu kamu masih anak-anak, sehingga kamu dapat berguna bagi sesamamu dan dapat menikmati hidup jika kamu kelak telah dewasa. Usaha menyelidiki alam akan menimbulkan kesadaran dalam dirimu betapa banyaknya keindahan dan keajaiban yang diciptakan Tuhan di dunia ini, supaya kamu dapat menikmatinya. Lebih baik melihat kebagusan-kebagusan pada satu hal daripada mencari kejelekan-kejelekannya. Jalan nyata yang menuju kebahagiaan adalah membahagiakan orang lain. Berusahalah agar supaya kamu dapat meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang lebih baik daripada tatkala kamu tiba di dalamnya. Dan bila tiba giliranmu untuk meninggal, maka kamu akan meninggal dengan puas, karena kamu tak menyia-nyiakan waktumu. Akan tetapi kamu telah mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Bersedialah untuk hidup dan meninggal dengan bahagia. Masukkanlah paham ini senantiasa dalam janji pramukamu, meskipun kamu sudah bukan kanak-kanak lagi, dan Tuhan akan berkenan mengaruniai pertolongan kepadamu dalam usahamu. Temanmu, Lord Baden-Powell of Guildford. Sepeninggal Baden-Powell, kepramukaan telah menjadi bagian dari jutaan anak-anak di seluruh dunia. Baden-Powell dengan kerja keras dan kegigihannya, dengan diniati ikhlas bakti bina bangsa berbudi bawa laksana, telah mengubah pola kehidupan jutaan generasi muda di tengah perubahan dunia yang penuh dinamika. Solidaritas, cita-cita persaudaraan sedunia, dan semangat menghargai sumber daya alam merupakan warisan sikap
yang diyakini akan dapat mengiringi perjalanan kepramukaan menuju milenium berikutnya.